Kalian pernah gak sih makan soto mie pakai kuah santan? Yes, kuah santan yang biasa dipakai di soto Betawi. Di sini kalian bisa nikmati dengan isian soto mie. Nah, kali ini gue sudah ada di daerah mana ini? Pondok Ranji ya. Dan kali ini gue dapat rekomendasi katanya ada penjual soto mie yang terkenal enak. Dan di sini seperti yang tadi gue bilang, uniknya ada soto mie dengan kuah santan. Ini jujur aja gue belum pernah nyobain soto mie dengan kuah santan. Tapi selain itu, di sini juga ada pilihan yang kuah original juga ya. Nah, untuk isiannya kalian bisa pilih guys. Mau pakai daging sapi, mau pakai jeroan, ada usus, terus babat, atau tetelan ya, atau kikil. Terus harganya juga terjangkau guys, cuma 19.000 aja. Ini katanya pembelinya rame banget. Kalau jam-jam makan itu banyak yang ngantri, banyak yang makan di sini, nggak berhenti-berhenti. Dan ini dia guys, namanya soto mie khas Bogor Bapak Dulo. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja makan. Kita cobain seberapa enak soto mie Bogor Bapak Dulo ini. Yuk, capcus. Ini dia, soto mie khas Bogor Pak Dulo. Permisi. Udah buka? Udah. Wah, ini aku mau makan sekalian izin syuting ya. Oke, ini dengan siapa? Mas Fatur. Yang punya? Saya anaknya. Anaknya? Ya. Bapaknya Pak Dulo itu. Mau nanya-nanya boleh? Mas Fatur. Iya, Fatur. Fatur. Jadi di sini ada selain ada soto mie ada apa? Ada soto Betawi santan. Terus saya lihat di menu ada soto mie kuah santan. Iya, kalau itu kan selera biasanya. Kalau banyakan sini soto mie kuah santan gitu. Itu kuah santannya itu pakai kuah santan soto Betawi gitu? Iya, betul. Oh, itu banyak yang pesen? Banyak. Itu unik banget sih, belum pernah cobain. Kayaknya ada di sini doang ya? Iya, kebanyakan gitu. Spesialnya selain itu ada apa lagi? Soto mie Bogor sih paling. Kuahnya seperti apa sih? Saya boleh lihat nggak? Kalau soto mie Bogor gini. Ini saya lihat kuahnya merah-merah gitu ya? Iya. Itu merahnya karena pedas apa karena Kena bumbu. bumbu ya? Iya. Bumbunya apaan tuh yang bikin merah? Nah, cabe kayak gitu. Oh, pedas tapi nggak pedas kan? Enggak kalau ini. Saya izin ini ya. Iya, Bu. Nih, ada Lobak, wortel. lobak wortel ya, Iya. daun bawang ya. Iya. Tuh, be. Terus ini dipakai kaldu sapi juga. Iya. Oke. Nah, isiannya ada apaan lagi, Mas? Kalau isian ada, kalau biasanya kan soto mie ada daging sama kikil aja. Kalau soto Betawi usus, babat, kikil, daging biasanya. Oh, tapi biasanya kalau misalnya soto mie mau pakai usus Bebas. babat itu mah. bisa juga. Selera itu. Harganya berapaan? Kalau harga porsinya 19 sama aja. Sama mau pakai kikil mau apapun sama aja. Sama aja 19. Oh, terus ada ya tentu aja ada mie, ada bihun, Ya, nasi ada nasi. Nasi ada. Wih, buka udah berapa lama nih, Mas? Kalau buka udah hampir 10 tahun sih. Oh, udah lama lah ya. Kalau di sini 10 tahun, kalau di Cawang kalau itu udah lama, hampir 20 tahun. Pernah di Cawang? Udah. Tapi di Cawang masih ada gak? Kalau sekarang enggak ada. Soalnya pasarnya udah ini gusur, Pindah ke sini. pindah ke sini. Langganan yang dari Cawang pada nyariin gak tuh? Nyari sih 1-2 mah itu kejauhan soalnya. Pada ke sini. Iya. Jauh soalnya dari Cawang ke sini. Iya. Nyari nyari market baru di sini. Iya. Pelanggan baru, tapi pelanggan udah banyak dong sini. Alhamdulillah kalau hari biasa sih udah alhamdulillah. Katanya rame terus ya, nggak berhenti-berhenti. Langganan biasa dari mana tau gak, Mas? Banyak sih daerah sini Tangsel semua sih. Tangsel semua ya? Iya. Belum dari Jakarta jarang ya? Jarang dulu, Mas. Semoga abis ini makin ramai deh. Ini Amin, aku boleh lihat, dulu. ini apa nih? Ini kikil. Ini kikil guys, Ya. tuh. Kalau ini daging. Kalau ini daging pipi nih. Daging pipi? Ya, kalau ini daging yang murninya, daging cengkel. Oh, jadi basicnya pakai daging sengkel. Ya, ini. Tuh, sehari bisa habis berapa kilo nih daging? Kalau hari biasa, kalau bukan puasa ya, Hmm. habis 25 kilo mah. Beuh, Ya, mantap. 20 kilo. Yowes, aku pengen cobain soto mie yang biasa sama soto mie pakai santan. Oke, Harga sama aja tuh? sama aja. Sama aja, yowes, aku cobain satu-satu. Daging semua ya? Daging semua. Iya, daging sengkel aja. Oke, Yuk, siap. kita cobain. Oke. By the way, buka jam berapa? Kalau hari biasa pagi jam 6. Sampai jam? Habisnya kalau itu. Biasa habis jam Biasanya berapa? jam 2, jam 3. Oh gitu. Iya. Kalau bulan puasa? Kalau puasa jam 2 biasanya. Sampai jam? Jam 7, jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Yowes, kita cobain. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm
Oke, ini dia guys, soto mie Pak Duloh. Tuh, gue pesen 2 porsi atau 2 mangkok. Ini yang pertama yang kuah original ya. Dan yang satu lagi kuah santan tuh guys. Ini nggak pernah gue makan soto mie dengan kuah santan. Tuh. Ntar kita cobain. Yang pertama kita cobain originalnya dulu deh. Nih, kita cobain kuahnya dulu ya guys. Ini kuahnya walaupun ini bukan kuah santan, tapi terlihat keruh ya. Keruhnya kemerahan karena bumbu-bumbunya. Langsung. Wah. Gurih, asam seger. Terus ada aroma atau cita rasa khas soto mie yang selalu gue suka. Aroma daun bawang, terus lain-lainnya lah, rempah-rempah lah ini. Oke, ini sebenarnya dia udah kasih jeruk ya di awal tadi pas pada saat dia racik. Tapi sekarang gue pengen kasih sambal biar makin pedes. By the way, rasa basicnya itu juga ada cita rasa pedes dikit-dikit. Sekelibatan doang. Makanya gue harus tambah sambal lagi. Kalau mau pedesnya nampol. Dan kalian bisa lihat, ini dia ngasih dagingnya banyak banget. Mantap ini guys. Isinya banyak semuanya. Risol pun juga banyak. Ayo kita cobain. Simple. Kita racik pakai sambal aja. Mari kita makan. Mampus. Enak banget. Dagingnya empuk banget loh, super empuk dan nggak berbau. Wadaw. Sambalnya pedes banget. Tapi dia tidak merusak rasa, tidak menutup rasa gurih dan asam segar dari si kuah awalnya itu. Enak. Nih, risol-risol yang sudah terendam. Kalau kalian mau tambah risol juga bisa guys. Kita celupin. Kita makan. Best. Mantap. Enak banget. Nggak habis-habis dagingnya guys. Masih banyak. Jadi dari suapan awal sampai akhir pasti ada dagingnya. Nggak akan kehabisan. 19.000 loh. Worth it banget. Nah, porsi kedua ini adalah soto mie santan. Tuh. Ini terlihat keruh ya. Kita cobain kuahnya dulu guys. Gurih santannya keluar banget. Ada aroma kelapa juga. Nah ini gue pesen nasi, ntar gue tambah nasi. Terus ini kita kasih sambal aja deh. Kasih sambal sama kecap manis. Kayaknya makin nikmat ntar. Ini kenapa gue kasih kecap manis? Karena gue biasa kalau makan soto Betawi gue suka yang pakai kecap manisnya cukup banyak. Nah, gue tambahin jeruk juga. Cobain. Ini tuh rasa soto Betawi banget sih sumpah. Dengan isian soto mie gitu. Coba kita langsung coba isian soto mie-nya sama kuah santan. Langsung. Mari kita makan. Unik banget.
Otak gue masih memproses rasanya. Enak tapi unik gitu. Sensasinya berbeda guys. Kalau kalian tadi tambahin jeruk yang banyak, masih ada sensasi asam segar mirip-mirip soto mie. Cuman kalau kalian nggak tambahin atau nggak suka yang asam gimana banget, ya udah. Ini berasa makan soto Betawi dengan topping yang berbeda. Unik banget anjir, tapi enak. Coba ya. Biasa kan soto Betawi makannya pakai nasi. Nih, gue tambahin nasi nih. Dikit aja. Tuh. Cobain ya. Enak guys, sumpah. Ini gua akuin, soto mie Pak Duloh ini mantap rasa, unik, no play juga nggak main-main. Dengan harga 19.000 kalian bisa mendapatkan soto mie dengan porsi yang mengenyangkan, daging super banyak dan juga nikmat, mantra no play. Mantap. Daging nikmatnya sampai keringetan. Belok. Nah, kita sedikit pembahasan untuk si kuah santannya ya. Kalau kalian lihat, ini kuah santannya dia tidak terlalu kental yang gimana banget, tapi taste-nya ini cukup strong loh. Kayak seperti yang tadi gue bilang, gurih dari santannya, creamy dari santannya, dan ada aroma kelapa juga, sama rempah-rempahnya cukup strong dan enak. Mantap. Oke, jadi kalau kalian yang mau cobain soto mie Pak Duloh ini bisa langsung sini di daerah Pondok Ranji dekat Bintaro. Pokoknya titik dan info alamat lengkap ada di kolom description. Sekali lagi ini worth it dan ini rame banget jam-jam makan. Pokoknya kalian harus cobain. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak, unik dan menarik seperti ini juga bisa komen di bawah. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye bye.